Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton videonya, subscribe dulu channel ini, like juga, ikuti video ini sampai selesai. 6 tip and trik cara merakit power amplifier di sini yang kami sebutkan. 1. Memilih driver power amplifier. Mau apapun kelas yang mau kita rakit, yang pasti untuk driver power amplifier kita harus memilih driver power amplifier yang kuat. Karena banyak sekali driver amplifier yang tidak kuat di volt tinggi, atau walaupun kuat di volt tinggi tapi gampang rusak, gampang mati, gampang obah seperti itu. Jadi nggak bisa tahan lama, banyak sekali. Walaupun komponen-komponen yang kita pasang komponen-komponen yang asli, komponen yang bagus, tapi banyak sekali driver yang suaranya bagus, efisiensinya tinggi, tapi tidak awet atau gampang rusak. Banyak sekali. Yang kita pilih adalah driver yang awet, yang tahan, yang kuat seperti itu harus kita pilih. Masalah karakter, masalah hasil suara, yang penting untuk driver kita harus pilih driver yang kuat. Yang kedua adalah power supply. Kita harus menentukan berapa volt, berapa ampere power supply yang kita siapkan, karena power supply ini berhubungan sekali dengan hasil akhir. Tentunya hasil akhir ini satuannya adalah watt power amplifier. Semakin besar power supply yang kita siapkan, maka watt power akan lebih besar. Terus yang ketiga adalah transistor final. Transistor final yang digunakan sesuai kebutuhan, misalnya ingin buat power di lapangan, maka transistor yang digunakan adalah yang asli. Kalau untuk lapangan, referensi saya adalah seperti Toshiba seperti itu. Tapi kalau untuk di hajatan seperti itu, bisa menggunakan Sanken. Kenapa kita menggunakan Sanken? Walaupun harganya lebih mahal, tapi lebih sedikit tidak masalah, karena dia tahan di ampere besar. Referensi untuk kita masalah final hanya ada di Sanken atau di Toshiba saja, karena kalau menggunakan jingkolan sudah tidak zaman lagi atau susah cara pemasangannya. Yang keempat adalah heatsink atau pendingin. Dalam hal ini kita harus memilih pendingin yang tebal atau yang kuat, karena pendingin di sini adalah menghantarkan panas supaya transistor final kita tahan terhadap suhu panas yang tinggi. Nah, di tip and trick kali ini kita juga akan menambahkan untuk ventilatornya, kipasnya. Sebisa mungkin kita memasang kipas itu menggunakan kipas AC untuk power lapangan, dan kalau bisa menggunakan kipas AC yang double. Supaya apa? Supaya hasil ventilatornya itu lebih bisa mendinginkan heatsink tersebut atau pendingin aluminium tersebut. Yang kelima adalah kabel rakit. Kabel rakit ini harus disiapkan secara matang. Kabel rakit di dalam power amplifier terbagi menjadi 3. Power rakit yang pertama adalah power rakit yang besar, itu untuk arus AC input transformator. Terus kabel AC dari transformator ke rangkaian PSU ke dioda itu harus besarnya sesuai dengan besaran kumparan yang ada di transformator. Kalau kumparan di transformator itu ukuran 2,5 mili, maka kabel yang dipakai buat transmisi itu adalah 2,5 mili. Kalau kabel yang di dalam transformator kumparannya itu cuma 1,5, maka kabel yang dipakai itu 1,5, nggak masalah. Kabel DC-nya juga harus besar,
karena kalau kabel DC-nya tidak besar, kalau terjadi short atau terjadi korslet, kabelnya itu akan ikut kebakar. Seharusnya yang kebakar itu adalah sekring ataupun fuse yang dipasang pada trafo tersebut. Yang terakhir adalah tipe kabel untuk kabel koaksial atau kabel input, kabel snack atau bisa disebut juga kabel head. Kabel head ini sangat berbeda sekali karena untuk sinyal harus menggunakan kabel mat seperti ini. Kalau menggunakan kabel biasa pasti akan bingung. Usahakan kabel-kabel untuk yang dipasang itu kabel yang menggunakan tembaga asli. Yang pertama bisa disolder, yang kedua tingkat awetnya kalau untuk tembaga itu sangat awet. Yang keenam adalah casing atau box. Box usahakan pilih yang tebal, usahakan juga pilih yang longgar, usahakan juga box dengan finishing yang powder coating. Karena kalau hanya finishing cat saja, tidak finishing powder coating, itu akan mudah lecet. Paling tidak cat yang kita pakai adalah cat open. Itulah tip merakit amplifier sebagai informasi untuk teman-temanku semua, para pemula, para penghobi rakit power amplifier, elektronik, soundman, atau mungkin yang sudah biasa ngerakit tapi hasilnya tetap kurang oke. Video ini adalah saya buat untuk teman-temanku semua. Oke, segitu saja dari saya. Semoga menambah wawasan kita semua mengenai merakit power amplifier agar hasilnya jos. Selamat mencoba. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sehat selalu, tetap semangat, pokoknya mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.